Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, semua orang yang hadir juga terpana. Ini adalah kekuatan tempur Lu Ming yang terlalu kuat. Duan Mu Yuncong benar-benar disalahgunakan. Keahlian tombak misterius Lu Ming telah mencapai puncak tingkat ketiga, dan akan menembus tingkat keempat. Ditambah dengan tubuh fisik kuat peringkat 2 yang dicurigai, kekuatan tempurnya menakutkan. Kelincahannya berada di peringkat teratas di tingkat Huang, tetapi dia telah berkultivasi ke tingkat ke-6, kekuatan, tidakkah dia bisa masuk 15 besar? Sulit dikatakan. Di sekeliling, beberapa murid tingkat perak memandang Lu Ming dengan kaget dan berdiskusi. Tetapi mereka masih tidak tahu bahwa Lu Ming belum mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia telah berkultivasi ke puncak tingkat keempat Gang Huo Gunjue, dan ada metode lain. Jika mereka tahu, mereka akan terkejut. Saat ini, Bai Huyuan dan keluarga Duan Mu juga tercengang. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, "Berhenti, Lu Ming, bajingan, jika kamu tidak berhenti, Duan Mu Yuncong telah kalah, kamu masih tidak berhenti. Ya, jika kamu tidak berhenti, kamu akan melanggar aturan." Melanggar? Lu Ming mencibir, dan berkata, "Duan Mu Yuncong tidak mati, dan dia tidak mengaku kalah." "Mengapa saya melanggar aturan?" ucap Lu Ming. "Kamu, anggota keluarga Duan Mu adalah marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan." Menabrak. Kemudian, tembakan lain membuat Duan Mu Yuncong terbang menjauh. Saat ini, para dekan dari 4 halaman memiliki ekspresi yang berbeda. Xuan Wu, dekan sekolah Qinglong dan Qinglong, tampak sombong dan menyaksikan kegembiraan. Adapun dekan Akademi Macan Putih, wajahnya sangat suram, dan aura menakutkan terpancar darinya, sedalam laut. Yang paling bahagia tentu saja dekan Akademi Suzaku, dia menjambak janggutnya dengan penuh semangat dan menyeringai. "Riang, terlalu riang ah. Akui kekalahan." Duan Mu Yuncong cepat mengakui kekalahan. "Akui kekalahan," teriak murid Macan Putih. Tapi Duan Mu Yuncong sudah berantakan, bagaimana dia bisa menyebutnya? Lu Ming mengambil beberapa tembakan lagi, dan Duan Mu Yuncong jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya kejang, buih putih bercampur darah dan air keluar dari mulutnya terus-menerus. Seluruh tubuhnya robek, dan lebih dari selusin tulang patah. Tentu saja, ini semua adalah hasil dari kontrol kekuatan Lu Ming yang disengaja. Jika tidak, dia bisa dipukuli sampai mati dengan satu tembakan. Lu Ming menginjak Duan Mu Yuncong dan menatapnya. Duan Mu Yun bergegas untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Ketika dia melihat Lu Ming di depannya, dia sangat ketakutan sehingga dia seperti gadis najis, mengecilkan tubuhnya dan berteriak, "Jangan, jangan, jangan pukul aku. Aku." Sambil berteriak, ingus dan air mata mengalir di hidungnya, dia benar-benar ketakutan. Tombak ditarik ke tubuh, dan itu menyakitkan jiwa. "Bukankah kamu hanya ingin aku 10 kali lebih buruk dari Liu Hui? Kenapa, kemana perginya prestise tadi?" Lu Ming menatap Duan Mu Yuncong dan berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak, tidak, aku tidak berani lagi, perlakukan aku sebagai kentut," teriak Duan Mu Yuncong. Haha, penampilan Duan Mu Yuncong membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah para murid dari keluarga Duan Mu sangat suram, sangat memalukan. "Duan Mu Yuncong, cepat dan akui kekalahan," teriak seseorang dari keluarga Duan Mu. "Akui kekalahan? Ya, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah," teriak Duan Mu Yuncong. Tak pelak, ada lagi ledakan tawa. "Lu Ming, Duan Mu Yuncong telah mengakui kekalahan, kamu masih tidak mengambil kakimu," teriak seseorang dari keluarga Duan Mu. "Oh, oke." Lu Ming tersenyum, lalu memindahkan kakinya dan menendangnya tiba-tiba. Duan Mu Yuncong berteriak, tubuhnya ditendang puluhan meter jauhnya, dan dia berguling puluhan kali di platform pertempuran sebelum berhenti. "Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Duan Mu Yuncong telah mengakui kekalahan, tetapi kamu masih bergerak. Kamu telah melakukan pelanggaran. Kami harus menjatuhkanmu dan ditangani sesuai aturan." Seorang murid peringkat perak dari keluarga Duan Mu meraung. "Pelanggaran? Apakah kamu salah paham? Duan Mu Yuncong yang memblokir kakiku barusan, begitu aku mengangkat kakiku, dia terbang keluar. Itu semua salahnya. Mengapa dia berbaring di kakiku?" ucap Lu Ming berkata dengan tenang.
Lu Ming, kamu, murid dari keluarga Duanmu gemetar karena marah, merasakan embusan napas di dadanya, dan dia hampir muntah darah. Inilah yang dilakukan Duanmu Yuncong pada Liu Hui sebelumnya, tetapi sekarang Lu Ming menyalinnya dan menggunakan semuanya pada Duanmu Yuncong, sangat sulit bagi mereka untuk membantah. Haha, Lu Ming, kamu benar-benar anak berbakat, kamu tidak hati-hati saat berjalan, kamu harus lebih berhati-hati lain kali, ahaha. Dekan Akademi Suzaku mengelus janggutnya dan tertawa, belum lagi betapa bahagianya dia. Murid-murid dari halaman lain memandang ke arah Dekan Akademi Suzaku yang tertawa, dan sedikit terdiam. Orang tua Anda yang riang juga mengungkapkan, ayolah, itu terlalu jelas, bukan? Pertempuran ini, Lu Mingsheng. Di panggung pertempuran, sesepuh berjubah perak mengumumkan, kakak Lu perkasa, kakak Lu tak terkalahkan. Pada saat ini, para murid Akademi Suzaku gemetar karena kegirangan, dan tidak bisa menahannya lagi, dan berteriak gila-gilaan. Keren, sangat keren. Ini sama menyegarkannya dengan meminum segelas bir dingin di hari-hari anjing, begitu menyegarkan sampai ke tulang. Sebelumnya, Duanmu Yuncong sangat sombong, tapi sekarang dia seperti anjing mati. Itu sangat keren, terutama Pangxi, Huachi, Feng Wu dan yang lainnya memerah karena kegirangan. Saat ini, seseorang dari Baiyuan telah menurunkan Duanmu Yuncong. Lu Ming. Saat Lu Ming hendak berbalik dan pergi, raungan yang menakutkan terdengar di area Akademi Macan Putih. Lu Ming berbalik dan melihat seorang pria muda berjubah merah menyala menatapnya dengan acuh tak acuh. Duanmu Yunyang, itu Duanmu Yunyang, Raja Pemula 3 tahun lalu, apa yang dia lakukan? Seseorang berseru, Duanmu Yunyang, hati Lu Ming tergerak, dan informasi tentang Duanmu Yunyang muncul di benaknya. Duanmu Yunyang, Rookie King 3 tahun lalu, kini berada di peringkat kedua daftar perunggu. Sayang sekali dia ditekan dengan kuat oleh Zhang Muyun, yang berada di waktu yang sama dengannya, dan sulit baginya untuk mencapai tempat pertama. Beberapa orang mengatakan bahwa dalam episode itu, Zhang Muyun adalah raja yang sebenarnya, dan Duanmu Yunyang memenangkan Raja Pemula hanya karena banyaknya orang di keluarga Duanmu. Kenapa? Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Lu Ming menjawab dengan ringan. Lu Ming, kamu benar-benar berani, mungkin kamu tidak tahu seberapa besar kesalahan yang telah kamu buat. Lu Ming, kamu harus berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di masa depan, jika tidak, aku akan membuatmu kalah. Jelek itu jelek, kata Duanmu Yunyang dengan dingin, terutama kata jelek yang dia gigit dengan keras. Ekspresi para murid Xuanwu, Qinglong, dan Zuk semuanya berubah pada saat bersamaan. Terutama para murid Akademi Suzaku, wajah mereka bahkan lebih jelek lagi. Lu Ming diawasi oleh Duanmu Yunyang. Meskipun Duanmu Yunyang ditekan oleh Zhang Muyun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan tempurnya sangat kuat, hampir tak terkalahkan di level yang sama. Bahkan ada desas-desus bahwa Duanmu Yunyang pernah mengalahkan orang kuat di tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Ini telah melintasi ranah besar, bukan level kecil, dan kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga bisa disebut menakutkan. Tidak ada yang mengira Lu Ming adalah lawan Duanmu Yunyang. Mungkin setelah 1 atau 2 tahun, itu akan menjadi mungkin. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Mulan, Feng Wu, dan Huachi menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Hanya Pangxi yang melambaikan tangannya, memohon untuk percaya pada Lu Ming. Benarkah, aku berharap bisa bertemu denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku kalah jelek. Jangan seperti Duanmu Yuncong yang hanya berteriak, jawab Lu Ming dengan ringan, sangat kuat. Semua orang terkejut, Lu Ming akan memanggil Ban Duanmu Yunyang, dari mana dia punya nyali. Di daerah Qinglong Yuan, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Di antara mereka, pria itu mengenakan jubah biru, dengan sosok ramping, rambut hitam terurai, alis pedang kepelipis, dan mata seperti bintang. Berdiri santai saja, ada momentum luar biasa, seperti raja yang sedang tur. Dia adalah Zhang Muyun, nomor 1 di daftar perunggu. Di sebelahnya adalah seorang wanita yang sangat cantik, Zhuo Yirong yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar perunggu. Kakak Muyun, apa pendapatmu tentang Lu Ming ini? Tanya Zhuo Yirong. Sangat berbakat, naga di antara laki-laki, tapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan memiliki sedikit semangat muda. Dalam 2 tahun, dia akan menjadi lawan besarku. Zhang Muyun tersenyum.
Zuo Yirong sedikit terkejut dan berkata, tidak banyak yang memiliki saudara Muyun yang sangat kamu hargai, tetapi bukankah memiliki saingan dalam hidup adalah hal yang baik? Yirong, kamu masih mengerti aku, ucap Zhang Muyun sedikit tersenyum. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.